Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari OnFight Agency ingin mempresentasikan tentang campaign kami yaitu Mending Digital untuk mendukung literasi digital dari Mandiri. Analisis situasi. Poin utama, posisi brand, perilaku masyarakat bertransformasi digital, G20 Indonesia. Posisi brand Mandiri. Bank Mandiri merupakan bank terbesar di Indonesia dalam hal aset pinjaman dan deposit. Bank Mandiri ini berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. PT Bank Mandiri Persero Tbk berhasil mencatat dana kelolaan sebesar 232 triliun yang terdiri dari produk banking dan produk investasi panjang tahun 2021. Pertumbuhan terbesar didapatkan dari produk investasi surat berharga yang meningkat sebesar 31% secara tahunan YoY pada Desember 2021. Di samping itu, fee-based income wealth management Bank Mandiri juga tumbuh signifikan mencapai 32% secara YoY. Melalui e-channel dan Mandiri M-Banking, memungkinkan nasabah bertransaksi dengan mudah kapan saja dan di mana saja. Sementara melalui Mandiri Online atau Mandiri Mobile Banking, layanan perbankan Bank Mandiri mempermudah nasabah untuk melakukan berbagai transaksi finansial dan non-finansial dengan menggunakan aplikasi yang bisa diakses melalui smartphone. Perilaku masyarakat bertransformasi digital. Generasi X, generasi ini juga sudah mulai mengenai teknologi digital dan digunakan tidak terlalu sering. Generasi Y yang lebih sadar pemanfaatan teknologi terkini untuk memudahkan pekerjaan mereka. Generasi Z, Gen Z menjadi generasi yang paling banyak menghabiskan waktu dengan smartphone dan menjadi generasi yang paling melek teknologi dan teraktif menghabiskan waktu di sosmed. Oke, selanjutnya tentang G20 Indonesia. G20 atau Group of 20 merupakan kelompok yang pada awal lahir sebagai forum komunikasi antara negara maju dengan negara berkembang. Forum ini merupakan jawaban atas krisis ekonomi global yang terjadi pada akhir 1990-an. Tujuan dari G20 secara garis besar adalah yang pertama memperkuat lingkungan kemitraan, yang kedua mendorong produktivitas, yang ketiga meningkatkan ketahanan dan stabilitas, yang keempat memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif, yang kelima kepemimpinan kolektif global yang lebih kuat. Kemudian Bank Mandiri juga mendukung perhelatan Presiden G20 Indonesia. Yang pertama, terkait dengan penguatan sistem kesehatan global. Fokus dari Bank Mandiri untuk intermediasi keuangan secara berkelanjutan di sektor kesehatan memiliki porsi yang cukup besar dan dialokasikan untuk ekspansi bisnis bank. Yang kedua, terkait dengan transformasi ekonomi dan digitalisasi yang sejalan dengan transformasi digital Bank Mandiri saat ini fokus pada pelayanan digital yang sudah dijalankan. Dan yang ketiga, terkait dengan transisi energi, beberapa inisiatif saat ini telah dilakukan bersama-sama dengan para nasabah besar BMRI yang secara bertahap sudah memiliki blueprint yang untuk melakukan transisi energi. Selanjutnya, pada G20 Indonesia 2020 membuat poster yang dimana memiliki slogan Recover Together, Recover Strong, yang dimana akan ditampilkan pada untuk terjadi terlaksananya G20 Indonesia 2022. Untuk selanjutnya, citra brand yang dapat dibentuk dan USP-nya.
Poin utama yang dibahas adalah tentang brand. Yang kedua, story sampai melakukan transformasi digital. Dan yang ketiga, aplikasi apa yang sudah dibentuk. Dan yang pertama itu adalah tentang brand, di mana untuk layanan digital retail bank yang sepenuhnya dapat melayani seluruh kebutuhan nasabah tanpa harus melakukan konversi menjadi bank digital, seperti yang ditempuh beberapa bank nasional lainnya. Bank Mandiri memiliki 3 pilar dalam digital bank. Pertama adalah digitalisasi internal proses, yaitu bagaimana proses di dalam Bank Mandiri untuk siap di era digital. Yang pilar kedua adalah mendorisasi e-channel jadi channel yang sudah ada seperti ATM, internet banking, mobile banking, call center, dan lainnya. Dilakukan modernisasi sesuai era digital saat ini. Pilar ketiga adalah leverage digital ecosystem, baik itu berkolaborasi dengan marketplace maupun e-commerce. Namun, 3 pilar ini tetap berada dalam bautan risk management dan security IT yang bagus. Transformasi digital Bank Mandiri. Transformasi layanan digital, khususnya untuk segmen wholesale, sudah mulai dilakukan Bank Mandiri pada tahun 2008 atau dengan memperkenalkan Mandiri Cash Management, yaitu layanan internet banking bisnis yang memberikan nasabah akses transaksi keuangan perusahaan. Kemudian Bank Mandiri meluncurkan Mandiri Global Trade pada tahun 2012, yaitu aplikasi online berbasis website yang dapat digunakan oleh nasabah trade melakukan berbagai transaksi produk trade finance yang dimiliki Bank Mandiri. Selanjutnya pada tahun 2016, Bank Plat Merah ini memperkenalkan layanan Mandiri Financial Supply Chain Management, yakni sistem online berbasis web untuk transaksi value chain. Dan yang terakhir, pada tahun 2019, Bank Mandiri meluncurkan Mandiri Smart Account, yaitu layanan cash management berupa penggunaan subrekening giro yang bersifat virtual account. Kemudian, aplikasi digital terbaru Bank Mandiri adalah Livin dan Kopra. Bank Mandiri meluncurkan Livin by Mandiri dan Kopra by Mandiri pada Mei 2021 dengan maksud meningkatkan nasabah bisnis Bank Mandiri ke depan. Melalui Livin by Mandiri, pihaknya akan memperkenalkan kepada masyarakat sebuah layanan perbankan berbasis aplikasi yang terintegrasi dengan kebutuhan transaksi nasabah. Misalnya mulai dari yang paling awal, yakni pembukaan rekening baru secara online dan hanya verifikasi secara face recognize. Sementara itu, Kopra by Mandiri ini bertujuan untuk memberi inovasi layanan digital single access yang menjadi pusat aktivitas dan informasi dan transaksi finansial bagi komunitas bisnis pelaku usaha di segmen wholesale. Ini adalah bentuk mock-up dari aplikasi Livin by Mandiri, dimulai dari login, kemudian ada pengaturan, instant access, kemudian ada history transaksi, dan yang terakhir adalah menu dari Livin by Mandiri-nya sendiri. Dan kemudian ini adalah mock-up dari aplikasi Kopra by Mandiri, dimulai dari Kopra Portal, kemudian ada Kopra Host to Host, dan yang terakhir adalah Kopra Partnership. Nah, untuk campaign ini kami menggunakan hashtag Mending Digital. Nah, campaign ini yang mendukung transformasi digital pada sektor bank dengan mempromosikan aplikasi e-banking Bank Mandiri bernama Livin Mandiri. Karena apapun bisa mudah dengan Livin Mandiri. Hashtag Mending Digitalin aja. Next. Nah, objektifnya ini kita ingin menunjukkan citra perusahaan Bank Mandiri peduli dengan literasi digital. Next. Nah, berikut ini akan saya jelaskan target audiens generasi X dan Y.
Nah, untuk target audiens generasi X, ini ada Melinda Basuki, dia pengusaha, umurnya 51 tahun, gendernya wanita, household income-nya kelas menengah, dan lokasi dia di Jakarta. Nah, alasan dia ingin memakai Livin by Mandiri itu, saya ingin membuka rekening secara online, tetapi saya masih belum terlalu paham bagaimana cara mendaftarkannya secara online. Nah, kita sekarang masuk ke bagian interest. Nah, interestnya ini, yang pertama, orang yang mau menerima perubahan tetapi harus benar-benar paham tentang perubahan itu. Yang kedua, mau belajar tentang dunia digital supaya tidak gagal teknologi. Nah, untuk behaviornya ini, yang pertama, yaitu lebih suka sikap informal, yang kedua suka dengan kenyamanan, yang ketiga tidak terlalu mengikuti perkembangan digital tetapi mau menerima. Nah, berikut ini adalah audiens dari generasi Y. Ini ada Mukti Budiman, yaitu pengusaha, umurnya dia 40 tahun, gender pria, household income-nya kelas atas, dan lokasi dia di Bandung. Nah, alasan dia ingin membuka rekening Livin by Mandiri itu, saya ingin melakukan transaksi bisnis perusahaan secara online. Tetapi saya kurang paham tentang informasi untuk membuka transaksi finansial digital. Nah, untuk interestnya sendiri ini yang pertama ada orang yang suka melakukan bisnis, yang kedua suka melakukan kesibukan pekerjaan yang termasuk prioritas, yang ketiga suka feedback dan tantangan baru. Nah, untuk behaviornya ini yang pertama ada aktif pada media sosial, yang kedua suka menemukan sesuatu yang menarik dan seru, yang ketiga menyukai peraturan yang tidak berbelit-belit atau orang yang simple. Dan berikutnya ada contoh key visual dari campaign kami, yaitu hashtag Mudik Digital. Itu visual yang ditampilkan pada campaign akan menggunakan warna biru yang melambangkan identitas Bank Mandiri dengan campuran disk kuning dan mockup handphone dengan tulisan Livin yang memperjelas aplikasi e-banking yang dikembangkan oleh Bank Mandiri. Lalu key message dari visual ini adalah memberikan pesan literasi digital pada generasi X dan Y tentang fitur Livin by Mandiri. Dan di sini ada mood board untuk campaign kami, yaitu terdapat logo, palet warna dari Mandiri, yaitu kuning, biru, dan putih. Font yang kami gunakan adalah bebas new, dan juga ada komposisi gambar untuk video iklan yang telah kami buat. Dan ini untuk storyboard videonya. Yang pertama ada time-lapse pembangunan kota, lalu lanjut shoot-in ke dalam suasana gedung perkotaan, dan lalu lanjut kepada suasana pasar dan kehidupan di dalam kota, lalu antrian dalam penggunaan ATM, lalu menunjukkan fitur Livin by Mandiri, dan lanjut lagi pada end credit Livin by Mandiri. Dan di sini ada skrip narasi untuk video yang kami buat. Dan berikut adalah video campaign yang telah kami buat dan siap ditampilkan. Abad 21 adalah abad yang modern, di mana perkembangan digital digunakan oleh anak kecil hingga orang dewasa. Dari hal kecil seperti berbelanja kebutuhan pokok hingga bekerja dapat manusia lakukan dari dalam rumah dengan teknologi digital yang ada pada saat ini. Dengan Livin Mandiri, hidupmu terasa makin mudah. Mulai dari transfer uang, membeli paket internet dan pulsa, membayar token listrik, tabungan secara online, hingga membuka dana pensiun tanpa harus pergi ke bank. Sekarang, permudah hidupmu dengan Livin Mandiri. Sekian dari presentasi campaign kami Mendik Digital dari Mandiri. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih.